Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Jermada Ridwan Kurniaji, Nefrika Amanda Pangestuti, dan Mariza Catur Akbar. Kami dari kelompok 14 yang berjudul Realitas Sosial Politik Masyarakat Masa Reformasi dan Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Reformasi. Kami lanjutkan. A. Realitas sosial politik masa reformasi. Yang sudah kita tahu, masa reformasi itu adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada negara tertentu. Contohnya di negara kita. Dan reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi krisis kebutuhan pokok-pokok, baik itu kebutuhan pokok masyarakat maupun kebutuhan pokok di pemerintahan. Dan Presiden turun pada Mei 1998, Presiden Bapak Soeharto, yang menandai sebuah era baru dalam sebuah sejarah Indonesia. Kemudian pemerintah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Soeharto selama lebih dari 3 dekade. Indonesia memulai fase baru yang dikenal dengan sebagai reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai oleh sepenuhnya. Oleh siapa? Oleh pemerintah pusat, atau yang disebut desentralisasi. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam undang-undang yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia di tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat dibatasi untuk menangani hanya hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan fiskal, moneter, dan makroekonomi, peradilan, dan agama. Nah, jadi untuk pemerintahan pusat pada tahun itu dibatasi untuk penanganannya, kebijakan ataupun dalam tugas-tugasnya itu diatur cuma dalam hal-hal tersebut tadi, pertahanan sampai dengan peradilan dan agama. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa daerah menerima bagian pendapatan yang lebih besar dari produksi sumber daya alam lokal. Sebelumnya daerah selalu merasa tidak nyaman melihat mayoritas pendapatan dari sumber daya alam lokal, SDA lokal, mengalir kepada para pemangku kepentingan di ibu kota Jakarta. Jadi ya kebanyakan sumber daya alam lokal, misalkan bahan-bahan pasir, terus untuk batu bara dan lain-lain, itu mengalirnya kepada kepentingan-kepentingan di kota-kota besar. Seperti itu. Untuk selanjutnya, silakan untuk Mas Mariza bisa dilanjutkan. Alhamdulillah, terima kasih. Kehidupan politik di masa reformasi, yang pertama itu ada masa pemerintahan B.J. Habibie ya. Di masa kepemimpinan Pak Habibie hanya menjabat sebentar. Walaupun begitu, Habibie membuat kebijakan-kebijakan yang baik yang dapat menyelamatkan krisis moneter yang terjadi di Orde Baru, dan kemudian membentuk kabinet pembangunan yang memerlukan kebijakan bidang politik dan ekonomi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak B.J. Habibie itu yang pertama, mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah demokratis. Kemudian kebebasan rakyat dan menyalurkan aspirasi. Kemudian melakukan pencabutan terhadap pembedelan pers sejak pendapat wilayah Timur-Timur. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI, istilah ABRI berubah menjadi TNI. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering kita sebut Gus Dur ya.
itu beliau presiden keempat. Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Gus Dur terpilih karena dukungan dari partai-partai Islam dan wakilnya adalah Megawati Soekarno Putri. Adapun kebijakan-kebijakan politik yang diusung oleh Presiden Gus Dur adalah yang pertama itu ada Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Kemudian yang kedua, Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Yang ketiga, menyetujui penggantian nama Irian Jawa menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Kemudian diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Kemudian membekukan MPR dan DPR. Gus Dur menjabat tidak terlalu lama karena dianggap melanggar TAP MPR tentang kebijakan. Setelah itu jabatannya digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Sejak saat itulah pemilihan presiden dilakukan 5 tahun sekali. Lanjut, Mas. Ya, itu Mas. Lagi Mas. Kemudian gerakan reformasi, Soeharto berhasil ditumbangkan oleh kombinasi kekuatan moral, solidaritas mahasiswa di jalanan, dan manuver-manuver politik kelompok elit di parlemen dan gedung-gedung partai. Meski tercoreng oleh serangkaian konflik horizontal di kalangan rakyat biasa, namun tak salah menyebutkan bahwa gerakan reformasi adalah sebuah usaha patungan yang luar biasa. Gerakan reformasi sudah menemukan akarnya semenjak peristiwa Malapetaka 15 Januari atau sering disebut kejadian Malari 1974, gerilya putih mahasiswa ITB tahun 1978, dan penyampaian petisi 50 di parlemen tahun 1980. Meski usaha-usaha tersebut belum mampu menggoyang pilar-pilar Orde Baru, yakni dui fungsi ABRI, dominasi Golkar, dan tafsir tunggal Pancasila, namun sudah menjadi bukti bahwa angan-angan keamanan dan ketertiban masyarakat ala Soeharto tidaklah ideal. Sebuah selimut keangkuhan yang menyelimuti rakyatnya dengan kebijakan opresif dan anti kritik. Kemudian menilai reformasi. Di masa itu tidak adanya gerak kompak untuk menyamakan visi misi reformasi. Itulah yang menyebabkan mengapa tokoh-tokoh reformis terlihat gagal membentuk tatanan reformasi yang ideal dan benar-benar mengeliminasi warisan Orde Baru. Namun pilar-pilar Orde Baru memang berhasil diruntuhkan, tetapi lantai kotor yang menjadi tempat pilar-pilar tersebut tegak berdiri, luput untuk dibersihkan. Di atas lantai itulah pilar-pilar reformasi kini dibubarkan. Terlihat kokoh namun tidak sedap dipandang mata. Pilar reformasi memang memiliki retakan di mana-mana, namun seharusnya masih belum terlambat untuk ditambal. Agar tercapainya hal tersebut, perlu adanya modal tabiat baik, akal sehat, serta idealisme reformasi. Panggung Pilpres 2024 dan kemungkinan-kemungkinan baik atau buruk yang akan terjadi sekitarnya akan menjadi momen pembuktian apakah semangat reformasi masih ditekuni oleh reformis-reformis yang bersemangat untuk berkuasa di negeri ini. Kemudian bisa dilanjutkan kepada Mbak Nevika. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan perkembangan kebijakan pendidikan Islam masa reformasi. Pasca reformasi menarik untuk melihat kembali posisi pendidikan Islam dan memotret perkembangan lembaga pendidikan Islam. Setidaknya ada dua alasan untuk fokus terhadap eksistensi pendidikan Islam pasca reformasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan institusi pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam. Yang kedua, kondisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang sebagian besar masih berfungsi tradisional dan hanya dipandang sebagai pendidikan kelas 2, menyebabkan lembaga pendidikan Islam kalah bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Lanjut. Hal-hal yang dilakukan untuk mengembangkan pendidikan Islam. Yang pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan Islam 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau AAPBN yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen
biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pengadaan buku gratis, dan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Yang ketiga, program wajib belajar 9 tahun, yaitu setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal 9 tahun. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Agama. Yang keempat, penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN) atau sekolah bertaraf internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasi. Yang kelima, kebijakan sertifikasi bagi semua guru dan dosen, baik negeri maupun swasta, baik umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Agama. Yang keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Melalui kurikulum ini, para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai mata pelajaran atau subjek mater sebagaimana yang diterapkan pada kurikulum 1995, melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami dan menyimpulkan. Kemudian nomor yang ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru atau teacher centris melalui kegiatan teknik, melainkan juga berpusat pada murid student centris melalui kegiatan learning atau belajar dan research atau penelitian dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedelapan, penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang naik dan memuaskan. Kemudian yang terakhir, kebijakan mengubah sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini, maka madrasah menjadi sekolah umum yang positif. Karena di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah ini selain para siswa memperoleh pelajaran umum yang terdapat pada sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.